Halo teman-teman, selamat datang kembali di series Fundamental AutoCAD. Nah, di video kedua, seperti yang aku janjikan kemarin, kita akan memulai gambar di AutoCAD nih teman-teman. Tetapi pada video ini, kita akan fokus pada cara membuat garis, baik itu garis lurus dan juga garis lengkung di AutoCAD nih teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, kita hapus dulu dari project kemarin. Oke, cara membuat garis adalah kita pilih dulu nih teman-teman tool line-nya gitu ya. Nah, cara memilih tool line atau mengaktifkan tool line bisa dengan menggunakan ribbon di bagian atas di bawah tulisan home persis. Atau teman-teman bisa ketik aja L di keyboard untuk mengakses tool line. Oke. Setelah tool line berhasil diakses, teman-teman pilih nih titik di mana garis teman-teman tuh bermula gitu. Aku misalnya pengen bikin garis yang bermula di 0,0 gitu. Ya udah, ketik aja 0,0 di enter. Oke, garis teman-teman akan bermula dari titik 0,0 gitu ya. Katakanlah aku pengen bikin garis yang panjangnya 10 cm, 10 satuan ke arah kanan gitu ya. Ya udah deh, tinggal ketik aja 10 ke arah kanan. Oke. Nah, kita berhasil bikin garis yang satuannya 10 cm ke arah kanan nih. Nah, ini kita masih bisa teruskan ya teman-teman, garisnya mau kemana aja gitu, tapi aku cukupkan dulu dengan klik tombol escape. Oke, kita udah punya garis pertama kita yang panjangnya 10 satuan ke arah kanan. Nah, kalau misalkan teman bertanya, itu gimana cara bikin garis lurus sih kak? Kok garisnya nggak lurus gitu sih? Nah, caranya adalah teman-teman harus mengaktifkan salah satu di antara dua settingan ini nih. Yang pertama adalah Ortho Mode, dan yang kedua adalah Polar Tracking. Ortho Mode itu apa sih? Nah, cara mengaktifkannya kita lihat dulu di bagian status bar yang bawah nih teman-teman. Paling bawah nih kan ada tulisan Ortho Mode nih. Nah, teman-teman klik aja nih Ortho Mode gitu. Nah, katakanlah aku pengen mulai di 0,0 lagi gitu ya. Kita pilih garis yang 10 seperti tadi. Nah loh. Nah, garis kita kayak ngelok gitu teman-teman, searah dengan sumbu koordinat kita, sumbu X atau sumbu Y gitu. Jadi kita nggak punya kebebasan nih buat membuat garis yang punya sudut di antara 0 sampai 90 dan seterusnya gitu. Nah, caranya gimana nih teman-teman untuk membuat garis yang sekiranya itu di antara sudut 0 sampai 90? Nah, kita nggak pakai Ortho Mode nih teman-teman, tapi kita menghidupkan Polar Tracking. Tempatnya persis banget di samping Ortho Mode gitu ya, Polar Tracking. Oke, jangan lupa pastikan juga kalau teman-teman mau searah dengan sumbu X dan Y, teman-teman pastikan di settingan sampingnya itu 90, 180, 270 dan juga seterusnya gitu ya. Oke, kita pilih L, kita pilih 0,0 sebagai titik awal, dan teman-teman ketika teman-teman mengarahkan ke arah sumbu X atau sumbu Y, itu dia bakal punya kayak semacam magnet gitu ya teman-teman. Tetapi teman-teman juga punya keleluasaan nih untuk membuat garis yang di antara sudut 0 sampai 90 derajat dan seterusnya itu gitu. Jadi saranku aktifkan yang pola trackingnya aja deh. Oke, kita pilih 10. Nah, jadi deh garis kita. Oke, katakanlah aku pengen bikin garis yang startnya itu nggak di 0,0 kak, tapi 10,10. Caranya gimana? Sama seperti tadi, L dulu. Kita ketik specify first point-nya adalah 10,10 nih teman-teman. Oke. Nah, garis kita akan bermula di 10,10 gitu ya. Katakanlah panjangnya sudah 10 deh. Nah, jadi garis kita ini panjangnya 10 satuan bermula di titik 10,10 di sistem koordinat kita gitu. Nah, katakanlah aku pengen membuat garis lanjutannya dari ini ya, lanjutan dari garis yang udah kita buat ini, letaknya itu di 20,20 gitu deh ya. Nah, caranya adalah dengan teman-teman klik dulu hashtag, ketik 20,20. Nah, teman-teman udah punya garis yang titik lanjutannya adalah di titik 20,20, yaitu di sini nih teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen membuat garis yang relatif terhadap titik awal teman-teman gitu ya. Relatif terhadap titik awal teman-teman tuh gimana caranya nih? Katakanlah nih sebagai contoh kalau teman-teman bingung nih ya. Aku pengen bikin garis yang relatif 10,10 dari titik awalku ini kak. Jadi di ke kanan 10, ke atas juga 10 gitu ya. Nah, caranya adalah teman-teman klik pada ujungnya terlebih dahulu. Teman-teman klik add gitu ya. Add, bukan hashtag tapi add 10,10. Enter. Nah, teman-teman bakal punya garis yang titik akhirnya itu berjarak 10,10 terhadap titik awal teman-teman gitu. Oke, sekarang gimana kalau misalkan kita pengen bikin garis dengan sudut tertentu nih teman-teman. Katakanlah aku pengen bikin garis yang sudutnya itu 30 derajat gitu ya. Nah, aku bakal bikin garis
patokannya dulu, katakanlah 10 satuan aja. Oke, garis patokannya udah deh teman-teman. Caranya adalah sama seperti tadi, kita akses dulu tool line, kita pilih 0,0 sebagai awal. Nah, kemudian kita ketik nih teman-teman, tanda kurang dari. Kemudian kita pilih mau sudut berapa gitu, katakanlah 30 derajat gitu ya. Oke, ketik aja 30, enter. Nah, garis teman-teman ini bakal punya sudut 30 derajat terhadap sumbu X gitu ya. Oke, katakanlah segini. Kita cek yuk. Oke, 30 derajat bener ya teman-teman. Itu pun kalau misalkan teman-teman pengen bikin garis yang besarnya 120 derajat deh dari sumbu X gitu. Nah, sama seperti tadi, kurang dari 120 ya teman-teman. Nah, ini bakal besarnya 120 derajat terhadap sumbu X, 120 derajat. Oke, selanjutnya aku ada 2 garis spesial nih teman-teman yang mungkin bakal membantu teman-teman di masa yang akan datang gitu. Yang pertama adalah XL, extra line gitu ya, X line gitu. Nah, X line itu apa sih? Nah, garis kita kayak nggak punya ujung gitu ya, karena memang bener garis XL ini nggak punya ujung teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat sesuatu gambar yang panjang dan juga lurus, ini XL bakal membantu banget nih. Caranya ya seperti tadi, kita ketik aja XL gitu di keyboard, dan udah akses deh, kita pilih specify first point, aku pengen 0,0, dan udah deh teman-teman, kita udah punya garis yang panjang banget gitu ya. Kemudian aku pengen bikin garis yang langsung double gitu. Dalam sekali bikin, aku bisa bikin langsung 2 garis gitu. Caranya gimana sih? Nah, caranya adalah dengan multi-line atau ML nih teman-teman. Kita specify first point dulu. Nah, garis yang aku bikin itu langsung 2 teman-teman. Lihat ya. Nih, aku langsung bikin garis 2 gitu. Ini bakal bermanfaat banget kalau teman-teman bekerja untuk membuat denah nih ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi deh bikin dindingnya gitu kan. Gitu. Oke, kita move on ke garis lengkung ya teman-teman. Jadi di AutoCAD garis lengkung itu disebut arc atau bagian lingkaran yang nggak sempurna gitu. Nah, dalam hal ini aku akan membuat garis bantuan terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita udah punya garis bantunya ya teman-teman. Jadi prinsip untuk membuat garis lengkung di AutoCAD itu seperti membuat lingkaran tapi nggak sempurna gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ada 2 cara seperti lain tadi. Teman-teman bisa ketik aja di keyboard, atau saranku adalah dengan menggunakan ribbon nih. Tempatnya persis deket dengan line dan polyline tadi gitu ya. Jadi arc, oke. Nah, di sini pilihannya banyak banget nih teman-teman. Tapi teman-teman jangan overwhelming ya teman-teman, karena di sini situasional aja gitu ya. Teman-teman menyesuaikan dengan keadaan gambar teman-teman gitu. Kira-kira apa sih yang ada di gambar teman-teman dan bisa digunakan untuk menggambar arc gitu. Sebagai gambaran aja nih, aku pengen mencoba gambar arc dengan keadaan start, center, and end. Artinya adalah aku tahu awalnya di mana, aku tahu tengahnya di mana, dan aku tahu akhirnya di mana gitu. Oke, kita coba pilih start. Aku pengen di pojok kanan garis gitu kan, centernya di garis tengah, dan end-nya di garis akhir gitu. Oke, jadi deh garis lengkung kita start, center, and end gitu ya. Kemudian kita pilih yang lain deh. Kita pilih yang start, end, and radius gitu ya. Kita tahu titik awalnya di mana, kita tahu titik akhirnya di mana, dan kita bisa menentukan radiusnya berapa gitu. Oke, kita katakanlah titik awalnya di garis kanan, titik akhirnya di garis kiri. Nah, kita bisa menentukan nih radiusnya mau berapa gitu ya. Katakanlah radiusnya katakanlah 7, sekian ini. Nah, kita berhasil bikin garis lengkung yang radiusnya sedemikian. Oke, kemudian pilihannya nih teman-teman, ada center, start, and end gitu. Jadi kita tahu titik tengahnya kita di mana, titik awalnya kita di mana, dan titik akhirnya kita di mana gitu ya. Bakal aku contohin. Katakanlah aku pengen membuat berawalan dari garis bantu yang tengah nih teman-teman. Oke, garis bantu yang tengah, center, startnya aku pengen pilih yang kiri, start, and end gitu ya. Ini di paling kanan gitu. Nah, sekarang kebalik nih teman-teman. Cara baliknya gimana? Nah, caranya adalah dengan tekan tombol kontrol nih teman-teman. Oke, tekan tombol kontrol. Oke, sesuai ya, bener ya. Oke, masih ada pilihan-pilihan lain nih teman-teman ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Karena itu sifatnya kondisional. Sekali lagi kondisional. Jadi jangan lupa buat explore ya teman-teman. Oke, setelah tadi kita belajar bikin garis lurus dan juga garis lengkung di AutoCAD,
aku akan memperkenalkan teman-teman ke salah satu tools yang akan menjembatani kita dalam menggambar garis ke menggambar bidang nih teman-teman, yaitu adalah polyline. Gitu ya. Ada di ribbon sampingnya line persis teman-teman, atau teman-teman bisa akses di keyboard dengan ketik PL gitu ya, polyline gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah teman-teman bisa bikin garis yang antar segmen garisnya itu nyambung gitu. Sebagai contoh ini aja deh, aku bikin langsung aja deh. Nah, kalau misalkan aku select nih teman-teman, yang ke select itu cuma salah satu segmennya doang, dan kalau misalkan aku pindahin ya cuma salah satu segmennya doang yang pindah, gitu kan. Coba kita bandingin kalau misalkan kita pakai polyline nih teman-teman. Oke, polyline ya. Oke, kalau misalkan aku select, kedua segmen garis tersebut tuh nyambung teman-teman, alias satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalkan aku pindah-pindah nih ya, katakanlah aku pindah-pindah gitu ya, nah mereka itu bakal pindah bareng gitu. Nah ini adalah dasar ketika kita mau membuat bidang nih teman-teman. Karena apa? Karena basicnya kan bidang adalah garis yang menyatu gitu kan. Jadi bidang itu kan tersusun oleh garis. Jadi cara membuat bidang ya dari garis gitu. Secara logika gitu teman-teman. Katakanlah aku pengen membuat kubus nih ya dari polyline gitu, yang bermula dari 0,0 gitu. Ke kanan 0, ke atas 10, ke kiri 10. Dan cara menutupnya adalah tinggal klik C, enter. Oke, kita berhasil membuat kubus yang panjangnya 10,10 gitu ya. Nah, ini satu kesatuan teman-teman. Jadi beda kalau misalkan kita bikin dengan line biasa gitu. Oke, dengan polyline juga kita bisa bikin bidang yang bentuknya macam-macam gitu ya. Katakanlah aku pengen bikin bidang segi apa nih, segi 4 tapi nggak beraturan ya. Nah ini tetap satu kesatuan teman-teman, tetap satu kesatuan gitu ya. Jadi polyline adalah salah satu tools terpenting, tools dasar yang bakal membantu kita banget nantinya ketika kita udah menggambar yang macam-macam gitu di AutoCAD ya. Kemudian dari polyline juga kita bisa membuat garis lengkung nih teman-teman. Katakanlah nih, aku pengen bikin polyline yang bermulai dari 0,0 ke kanan 10. Oke, di sini kita bisa ketik A spasi. Nah, kita bisa bikin arc nih teman-teman, langsung dari polyline gitu ya. Gitu. Jadi ini bakal bermanfaat banget kalau misalkan kita menggambar yang membutuhkan banyak arc nih. Karena apa? Karena kita juga bisa mengembalikan lagi ke garis lurus nih teman-teman ya. Kita klik L aja, spasi. Nah, udah kembali ke garis lurus dan cara menutupnya adalah dengan tekan C. Oke teman-teman, ini aku ada satu soal nih buat teman-teman terkait dengan topik kita hari ini. Hitung-hitung sebagai pemanasan aja deh sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya ya. Nah, silahkan teman-teman kerjakan. Aku kasih waktu buat pause 5, 4, 3, 2, 1. Perlu dibahas? Oke, kita bahas aja yuk. Oke, boleh. Nah, caranya adalah kita bikin dulu, kita akses tool line-nya. Habis itu kita klik sembarang aja deh, bebas. Yang penting kan ukurannya ya. Oke, panjangnya adalah 25 satuan. Kemudian kita diminta buat bikin garis dengan sudut tertentu nih. Nah, ingat teman-teman, kalau di AutoCAD kita ngukurnya dari sumbu X bukan sumbu Y ya. Jadi kita akan bikin garis yang 180 derajat kurangi 120 derajat, which means 60 derajat gitu ya. Jadi sudutnya 60 derajat sepanjang 25 satuan. Oke, kemudian ingat lagi kita bakal bikin sudutnya itu dari sumbu X nih teman-teman. Jadi ini 90 derajat lebih nih. Lebihnya berapa? Oh, ternyata lebihnya 30 derajat. Jadinya juga 120 derajat ya teman-teman. Jadi berkebalikan dari sudut yang kita buat tadi gitu. Kita bikin 120. Panjangnya juga 25 nih. Oke, kemudian kita tinggal arahkan cursor kita ke kiri dan kita ketik 25 juga. Oke, nah sekarang teman-teman, cara bikin arc-nya itu gimana gitu ya, yang searah sama ini gitu. Oke, pertama-tama kita close dulu. Kita pilih arc ya. Oke, kita pilih, kita tahu apa nih teman-teman di sini nih, apa yang kita ketahui. Nah, kita ketahui kita punya titik awal dan ke titik akhir nih teman-teman ya. Jadi aku akan pilih arc, start, and end. Kemudian kita tinggal sesuaikan aja. Kita pilih yang direction nih teman-teman, karena lebih mudah gitu, lebih simpel dan tidak mengharuskan ada sudut atau ada radius tertentu gitu ya. Jadi kita pilih titik awal, titik akhir, dan kita pilih directionnya.
Oke, jadi deh teman-teman gambar kita. Yeay, oke. Mungkin sekian video untuk hari ini. Terima kasih teman-teman udah menyimak, dan jangan lupa nantikan juga video pembahasan menggambar di fundamental AutoCAD lainnya yang besok sampai besok minggu ya teman-teman. Jadi jangan lupa pantengin semuanya, dan jangan lupa ikutin prakteknya teman-teman, karena cara buat menguasai AutoCAD ya dengan praktek gitu ya. Oke, sekian aja dari aku, sampai jumpa besok. Dadah.